Jadi bagaimana kepada anak-anak semua? Luar biasa. Oke, sehat semua. Siap, Pak. Namun sebelumnya kita akan Bapak lihat ini kayaknya lagi berantakan di kelas kita. Jadi kita akan melakukan tempat duduk kita. Jadi geser dikit, geser biar kita tidak kewalahan dalam mendengar materi kita. Oke, jadi harus berdiri yang baik, jaga jas. Ada juga. Oke, mantap. Oke, kelas ruangan kita bagus dan kemudian sekarang kita akan memulai kelas kita. Namun sebelum kita memulai kelas kita, sebelum Bapak memulai dan mengajarkan materi-materi kepada anak-anak sekalian, beberapa hal atau peraturan dan Bapak ingin sampaikan kepada anak-anak, yaitu dalam proses pembelajaran kita ada peraturan khusus yang kita harus lakukan, yaitu jika anak-anak ingin mau keluar mau ke WC, angkat tangan satu gini. Jika anak-anak mau bertanya ataupun mau menjawab pertanyaan tersebut yang Bapak tanyakan kepada anak-anak, itu belum ada dari caranya. Kemudian juga dalam kelas kita jangan ada yang main, jangan ada yang main laptop dan HP dan lain-lain. Saya harap anak-anak semua untuk terus mendengar dalam mengajar pembelajaran kita. Oke, itu ada peraturan yang kita harus lakukan. Kemudian sebelum kita mulai mata pelajaran kita, pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya beri kesediaan kepada adik saya untuk membuka diri. Mari kita berdoa Bapa dan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk belajar hari ini. Berkati kami untuk kami menjelaskan materi terus kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, terima kasih Ustaz Arias. Pada pagi hari ini kita akan belajar dari materi yang Bapak bawa, yaitu tentang memberitakan Injil. Itu terdapat di dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Di situ kita akan melihat bagaimana untuk memberitakan dan bagaimana untuk kita menyampaikan. Yaitu namun sebelumnya anak membawa kita semua. Bawa, Pak. Oke, mantap. Yaitu jadi pada pagi hari ini menjadi tujuan pembelajaran kita yang kita harus capai. Bapak ingin supaya anak-anak sekalian yang harus capai, yaitu yang pertama, setelah kita mengikuti proses pembelajaran kita, anak-anak memahami konsep atau konsep pemberitakan Injil berdasarkan Matius pasal 28 ayat 18 hingga 20. Kemudian nomor yang kedua, peserta didik memahami isi dan makna amanat agung di dalam Matius 28 ayat 18 hingga 20. Kemudian nomor yang ketiga, peserta didik memiliki sikap dan taat terkenal untuk memberitakan Injil ketika kita belajar dari materi atau pelajaran ini. Yang keempat, peserta didik dapat mampu mempraktikkan apa yang kita
Oke, sebelumnya kita akan membaca kitab kita. Apakah anak-anak semua sudah membawa kitab? Dari mana, Pak? Dari Matius pasal 28 ayat 15 hingga 20. 20 berapa, Pak? 20. Matius pasal 28 ayat 18 hingga 20. Apakah sudah dapat semua? Halo, sudah dapat semua? Sudah, Pak. Oke, jika sudah didapat, kayaknya kita akan membacakan secara bersama-sama ayat pasal 28 ayat 18 hingga 20. 1, 2, 3. Yesus berkata di mereka, aku memberikan kuasa surga dan di bumi. Karena itu pergilah dan jadilah semua sesama muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka untuk segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai semuanya sampai kepada Oke, inilah yang menjadi landasan kita dalam materi ini, dalam proses pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kita akan melihat dan juga, namun sebelum kita mulai dan kita membahas terlebih dahulu, di sini Bapak pertanyaan yang setiap kali kepada anak-anak, yaitu bagaimana cara memberitakan Injil menurut anak-anak semua. Jika anak-anak ada yang tahu cara bagaimana untuk memberitakan Injil, dipersilakan untuk menjawab menurut anak-anak sekalian. Bagaimana cara untuk memberitakan Injil kepada sesama, kepada teman-teman, kepada orang tua di sekitar anak-anak sekalian. Saya tahu, Pak. Cara memberitakan Injilnya, kita harus mengajak teman kita ke gereja, baru kita mengajak mereka membaca Alkitab. Terus lanjutnya, Kalau dari saya, Pak, kita membangun hubungan teman, Pak. Kemudian teman dulu yang kita berkomunikasi kepada teman. Sudah kita sudah akrab dengan teman, ada situlah kita memberitakan dia kepada yang tidak. Itu Pak menurut saya. Terima kasih. oke, bagus sekali pendapat menurut anak-anak sekalian untuk memberitakan Injil kepada teman-teman, bahkan juga sekitar kita. Jadi itulah cara kita untuk memberitakan Injil yang sudah kita tahu, seperti yang sudah kita tahu. Demikian sekarang kita melihat konsep-konsep, ada konsep dari Matius 28 ayat 12 hingga 20. Apa itu amanat agung? Amanat agung adalah sebuah yang diperintahkan atau sebuah perintah yang diperintahkan kepada kita, terlebih khusus kepada murid-muridnya pada waktu itu, untuk memberitakan Injil kepada dunia, kepada seluruh bangsa, sehingga kabar keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus itu menjangkau atau terdengar oleh semua orang di suku bangsa. Jadi bagian yang pertama di sini, Yesus mendekati mereka, kemudian berkata kepada anak-anak atau kepada murid-muridnya bahwa
kepada Yesus memberikan kuasa di bumi dan di surga dari Allah atau dari Bapaknya, dari Bapaknya. Kemudian karena itu Yesus juga menyampaikan atau berkata kepada murid-muridnya bahwa karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Ini adalah sebuah perintah yang dimana Tuhan Yesus memberi perintah untuk murid-muridnya kepada murid-muridnya untuk memberitakan dan menyampaikan kabar keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus yang mana diajarkan kepada murid-muridnya. Itu terus meneruskan kepada orang-orang di sekitar mereka, bahkan juga di seluruh dunia. Maka dari itu penting dari konsep pembelajaran kita akan melihat dan kita akan melihat dari konsep yaitu pergilah, dan juga di dalam pergilah ini juga akan ada beberapa hal yang dikerjakan, yaitu mengajarkan kepada orang-orang di sekitar, kepada seluruh dunia yang dimana orang-orang belum percaya, belum mengenal Kristus. Jadi di sini kita diajarkan bahwa kita harus pergi atau kita harus keluar untuk memberitakan dan juga memberitakan Injil. Dan bagian kedua, setelah kita mengajar, kemudian ada juga kita membaptis. Setelah kita mengajar, kita membaptis mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam memberikan Injil, tentu Tuhan akan menyertai bahwa dalam setiap apa yang kita katakan, setiap yang kita kerjakan perintah Tuhan. Karena di sini Tuhan mengatakan bahwa semua pergilah jadikan murid-muridku, dan di ayat 20 di sini mengatakan bahwa tentu Tuhan saya akan menyertai dan melindungi dalam hal apapun dalam memberikan Injil, dalam menyampaikan kabar keselamatan itu. Itu konsep-konsep yang harus kita tahu. Kemudian di sini poin utama atau poin utama saya malah tersendiri bahwa Yesus memiliki otoritas di dalam dunia maupun di surga. Kenapa Yesus memiliki otoritas di dunia maupun di surga? Karena dari itu Tuhan, maka dari itu Yesus menjadi otoritas. Kita sebagai orang percaya bahwa kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, apa yang kita lakukan terbentuk dalam memberitakan Injil kepada saudara-saudara atau teman-teman kita. Maka Tuhan Yesus mempunyai kuasa akan melindungi, bahkan akan menyertai apa yang kita menyampaikannya. Maka apa yang setiap tujuan dan setiap langkah kita akan disertai oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemudian bagian kedua yang menjadi amat agung, yaitu pergi dan jadikan murid. Ini juga merupakan dari sebuah perintah yang Tuhan perintahkan kepada murid-muridnya. Jadi sebuah perintah yang dimana Tuhan perintah kepada murid-muridnya ini yang perlu harus dilakukan, yaitu kita
sebagai orang Kristen, di mana kita telah mendengarkan perintah daripada Tuhan Yesus Kristus, kita juga tidak hanya di kalangan kita, tetapi kita juga penting untuk memberitakan Injil kepada teman-teman kita, bahkan kepada di sekitar kita, kepada orang lain dengan cara menceritakan, dengan cara berteman, dengan cara bermain. Di situ kita bisa menceritakan tentang keselamatan. Dan di sini apakah adik-adik juga pernah untuk melakukan hal seperti yang telah kita belajar? Ada Dennis pernah untuk memberitakan Injil? Belum. Oh belum. Ada Ike pernah untuk cerita ini Tuhan saya, terus Tuhan saya itu pernah. Gimana caranya? Saya pernah memberitakan firman kepada teman saya di rumah. Oh, bagus. Terus Gary pernah mau tidak pernah? Karena waktu lupa. Gimana cara memberitakan ini? Saya pernah membaca ayat Al-Quran di depan teman-teman saya yang tidak mengenal Tuhan. Oh bagus, itu adalah salah satu cara yang kita harus lakukan. Kita memberitakan atau dengan cara mencerita, terus memberi pengertian kepada mereka bahwa ini Tuhan saya begini. Kemudian bagaimana saya lihat, apa kalau saya lihat pernah melakukan hal yang kita belajar tadi? Pernah. Oh, gimana caranya? Cara saya belajar dengan Bapak saya memberitakan Injil itu sebenarnya itu tentang gimana cara kita harus membangun hubungan antara komunikasi antara orang lain atau dengan kita, supaya kita itu akan ada cara kita memberikan Injil kepada orang tersebut. Kalau kita orang memberikan Injil mesti orang tahu kita apa. Kalau kita tentu orang kita menerima apa yang kita sampaikan kepada dia. Tetapi kita harus terlebih dahulu membangun jembatan untuk saling berkomunikasi. Ini Pak. Oke, jadi dalam pemberitaan Injil tentu kita semua tahu bahwa ketika kita memberitakan Injil pasti Tuhan akan menyertai, Pak. Karena Tuhan sudah menyatakan di dalam ayat yang kita telah baca di ayat 20 di situ mengatakan saya akan menyertai. Ini sebuah pernyataan dari yang Maha Kuasa. Maka jangan pernah takut, jangan pernah bimbang untuk memberitakan Injil kebenaran itu kepada teman-teman kita, saudara kita yang tidak menerima Kristus, yang tidak iman. Tugas kita itu hanya memberitakan Injil. Untuk kedepannya yang punya kuasa yaitu Tuhan Yesus Kristus akan bekerja senantiasa. Kemudian Oke, si Tinus silakan untuk pengajian. Oke. Mengakhiri pengajaran. Anak-anak, pada siang hari ini kita telah akhir pembelajaran kita di hari ini. Kita akan mengakhiri dan kita akan pulang. Namun sebelumnya menjadi refleksi pribadi kita, yaitu mana menjadi kisah dan kesan kita, dan juga apa yang kita belajar dari materi
memberitakan Injil ini untuk kedepannya kita anak-anak yang ingin lakukan kebersihan diri untuk kedepannya bagaimana belum tahu Pak. caranya untuk kedepannya bagaimana setelah kita mata pelajaran ini. Untuk kedepannya Pak, kita harus lebih belajar lagi dengan lebih baik. Oke. Gimana nih untuk kedepannya? Kalau menurut saya Pak, kita harus bisa memberitakan Injil bagi orang-orang yang tidak ada di sekitar kita. Oh, mantap, benar. Untuk ada jenis gimana untuk kedepannya? Ya, sebagai anak Tuhan, kita memberitakan Injil dan mengasihi satu sama lain. Oke, benar. Oke, jadi anak-anak ini sebagai penutup dari itu kita sudah menjawab dari anak-anak sekalian bahwa untuk kedepannya kita harus memberitakan Injil lewat cerita, lewat pertemanan kita, dengan cara-cara sederhana menceritakan, terus dalam pertemanan, terus dalam diskusi, terus dalam bermain. Melalui itu kita bisa menceritakan dan sekaligus kita boleh menginjili mereka. Jadi anak-anak sekarang ini bilang kelas kita dimana kita telah belajar dan kita akan mengakhiri. Namun sebelum kita pulang,